Jadi kalau kita pergi, istri merasa gundah gulana, anak merasa sedih, maka kita katakan, aku pergi, kutitipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, karena yang pergi ini hamba Allah. Sedangkan yang bersama kamu adalah Rabb, pemilik alam semesta. Menguatkan hatinya, menguatkan psikologisnya. Mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang ditinggalkan. Bapak pergi musafir, maka ucapkanlah kepada ibu, kepada istri. Masih lajang, ucapkanlah kepada orang tua, astaudi'ukumullah alladzi la yudayyi'u wada'i'ahu. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Aku titipkan kamu semua kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita pergi, istri merasa gundah gulana, anak merasa sedih, maka kita katakan, aku pergi, kutitipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, karena yang pergi ini hamba Allah. Sedangkan yang bersama kamu adalah Rabb, pemilik alam semesta. Menguatkan hatinya, menguatkan psikologisnya. Yang pergi jangan macam-macam, yang ditinggalkan pun juga jangan berbuat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi menenangkan psikologis. Bagaimana pikiran dan hati manusia ini tenang karena selalu dengan Allah. Niat berangkat karena Allah, berangkat bersama hamba Allah. Hari yang dipilih Rasulullah. Menitipkan orang yang ditinggalkan kepada Allah. Kalian kutitipkan kepada Allah. Kalau aku pulang nanti, berarti Allah meridhai. Kalau aku tidak pulang, berarti itu sudah ketetapan Allah. Sabar kalian. Idza kharajta min manzilika, kalau engkau keluar dari rumahmu, fasalli raka'ataini, maka salat sunatlah 2 rakaat. Niatnya salat sunat safar. Usalli sunnatas safar. Saya salat sunat safar. Yamna'a nikah min makhrajis su. Maka 2 rakaat itu akan menjagamu dari tempat keluar yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Wa idza dakhalta ila manzilika, nanti begitu pulang ke rumah, fasalli raka'ataini, maka salat 2 rakaat, yamna'anika min madkhalis su, akan menyelamatkan, menjaga engkau dari tempat masuk yang jelek, yang salah, yang tidak baik. Waktu mau keluar, diberi Allah tempat keluar yang baik. Waktu mau pulang, diberikan Allah tempat masuk yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Kenapa Islam ini banyak sekali solatnya? Solat qabliyah, solat ba'diyah, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat Jumat. Coba perhatikan saat Nabi bertamu ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat itu Nabi diberi makan. Selesai diberi makan, diberi minum. Selesai diberi minum, Nabi bertanya kepada sahibul bait, aina turidu an usalli? Di mana kamu mau saya sholat? Mana tempat di rumah ini yang kamu mau saya sholat di situ? Sahibul bait menunjukkan tempat, di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi sholat. Sholat apa namanya? Sholat sunat setelah dikasih makan. Saya bertamu ke rumah bapak, ke rumah ibu. Saya dikasih makan. Saya minta mana tempat sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Jadi sholat sunat itu adalah doa. Doa kan cukup doa Pak Ustadz. Ada yang lebih afdal lagi. Apa dia? Sholat sunat 2 rakaat. Saya mau doa, mau berangkat. Sholat sunat 2 rakaat. Saya bersyukur kepada Allah setelah selamat. Sholat sunat 2 rakaat. Saya mau terima kasih kepada Allah karena sudah dikasih makan. Sholat sunat 2 rakaat. Jadi sholat sunat 2 rakaat itu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terikat dengan suatu momen, masuk masjid, tahiyatul masjid. Waktu pagi, sholat duha. Waktu malam, sholat tahajud. Tidak terikat dengan apapun, sholat mutlak. Mutlak artinya bebas, tak terikat dengan apapun. Nah, jadi sholat sunat diperbanyak. Tegak, takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, tegak, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Pendek aja, ayatnya terserah.
Habis itu berdoa kepada Allah, lebih menguatkan hati kita. Kalau berdoa, semua orang berdoa, semua agama berdoa. Tapi sholat sunat, itu hanya ada pada Islam. Nah, jadi bagus sekali sebelum sholat sunat, sebelum berdoa kita sholat sunat 2 rakaat.